Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita mulai memasuki surat Al-Qalam untuk bagian yang ketiga. Dan pada kali ini kita akan memasuki ayat yang ke-34 sampai 52 ya. Surat Al-Qalam seperti yang kita ketahui dia adalah surat Makkiyah yang mana audiensnya adalah kaum musyrikin Makkah pada saat itu, yang mana mereka memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di ayat awal daripada surat ini mereka menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan majnun, orang gila. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala membela nabinya di ayat-ayat setelahnya dan mengatakan bahwasanya Rasulullah itu khuluqun azim, mempunyai akhlak yang mulia, yaitu akhlak beliau yaitu Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang kedua, kita memasuki ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah tentang Ashabul Jannah, kisah para pemilik kebun yang mana mereka berlaku kikir setelah kematian orang tuanya, yang mana orang tuanya sangat dermawan, yang selalu membagikan hasil panennya kepada orang-orang miskin yang ada di sekeliling beliau ketika masih hidup. Tapi ketika beliau meninggal dan harta itu dibagikan kepada anak-anaknya, anak-anaknya merasa cinta harta, mulai cinta harta, melupakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan mencoba untuk menghalangi sampainya harta mereka kepada orang-orang miskin. Bahkan mencoba untuk saat panen itu dengan berjalan untuk memanennya dengan sembunyi-sembunyi. Tapi apa? Makar yang mereka lakukan untuk menghalangi orang miskin mendapatkan haknya menjadikan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihancurkannya atau dihanguskannya kebun mereka sebelum mereka sampai di dalam memanen apa yang mereka tanam. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka niatkan untuk menghalangi orang fakir miskin yang hanya mungkin mendapatkan sedikit daripada yang akan mereka pakai. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan sekali-kali berlaku kikir, apatah lagi kepada orang-orang yang berhak daripada harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sekalian. Tetapi apa? Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah baiknya orang yang melakukan kesalahan hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap Bani Adam itu khata'u. Setiap Bani Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ashabul Jannah ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan untuk diganti yang lebih baik. Kemudian pada pertemuan yang ketiga ini kita akan memasuki ayat yang ke-34 yang akan berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina inda rabbihim
jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Baik, sebelumnya kita baca ya 34 sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu disediakan jannah, surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Jadi di sini inna lil muttaqina, takwa secara bahasa bermakna ittikhadul wiqayah, yaitu membuat penghalang. Yaitu penghalang antara dirinya dan neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di sebuah hadis, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Jadi takwa adalah meninggalkan maksiat-maksiat. Dan takwa itu harus meliputi seluruh tubuh, baik luar maupun dalam. Jadi jangan kita hanya bertakwa secara zahir, tapi tidak bertakwa secara batin. Sebagaimana seorang yang secara zahir dia berpenampilan islami, menampakkan penampilan penuh sunnah, tapi hatinya penuh hasad, penuh sombong, penuh angkuh, iri, dan lain-lainnya. Maka orang yang seperti ini hakikatnya dia belum bertakwa.
Jangan pula kita misalnya kita bertakwa pada bagian tubuh kita, tapi tidak bertakwa pada lisan kita. Atau tidak bertakwa pada penglihatan kita. Melihat hal-hal yang haram. Atau berbicara hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan walibasut taqwa dzalika khair. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Sebagaimana pakaian menutup seluruh bagian tubuh, maka hendaknya bertakwa juga pada seluruh bagian tubuh. Kita tutupi, kita jauhkan dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang supaya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan di sini, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-35, afala ja'alul muslimina kal mujrimin. Ini sebuah pertanyaan. Apakah patut kami itu memperlakukan orang-orang Islam, orang-orang muslim, itu seperti orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir? Para ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini itu turun berkenaan dengan perkataan kafir Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, hari kiamat itu tidak ada. Seandainya pun ada, maka kedudukan kami di surga itu akan sama denganmu, atau bisa jadi lebih kaya dan lebih baik bagimu di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah perkataan mereka dengan ayat ini, apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir? Tentu tidak patut. Maka orang Islam Allah beri kenikmatan dengan surganya, dan orang kafir, orang yang melakukan kesyirikan, Allah masukkan ke dalam neraka. Dalam Quran As-Sajdah ayat 18, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik, orang yang kafir? Tentu mereka tidak sama. Di Quran Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara para penghuni neraka itu dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi tidak sama balasan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah lanjutkan, malakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu itu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan ini? Artinya Allah Subhanahu wa taala bertanya bahwa dari mana mereka mengambil hukum bahwasanya orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang kafir. Dari mana mereka mengambil hukum bahwasanya orang yang bertauhid itu sama dengan orang yang melakukan kesyirikan? Dari mana mereka mengambil hukum itu? Menyamakan antara penyembah Allah dengan penyembah sapi, penyembah berhala, penyembah nabi, penyembah malaikat, penyembah kubur. Bagaimana bisa mereka menetapkan hal ini? Tentu ini penetapan yang batil. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, am lakum kitabun fihi tadrusun. Atau apakah kamu itu mempunyai kitab yang Allah turunkan, yang kamu pelajari? Innalakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Terserah kamu. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Innalakum lama tahkumun. Atau apakah kamu itu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu? Yaitu apakah ada kitab yang mereka pelajari yang menyatakan pernyataan tersebut, menyamakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir? Kemudian dengan kitab tersebut mereka bisa memilih apa yang mereka senangi saja? Tentu tidak ada. Ini adalah persangkaan mereka, perkataan-perkataan dusta, sangkaan-sangkaan yang batil yang mereka sampaikan kepada orang-orang bodoh yang mereka bisa kelabui. Dan Allah Subhanahu yang bisa menyamakan antara orang muslim dan orang kafir. Orang muslim Allah berikan kenikmatan dengan jannah. Orang kafir, kalau dia tidak bertobat, tetap memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan di awal ayat dengan majnun, orang gila. Nabi itu orang gila.
maka mereka akan menghadapkan azab isi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah lanjutkan, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil? Atau apakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka datangkan sekutu-sekutu itu. Jika mereka ingkuntum shadiqin, jika mereka itu ingkanu shadiqin, jika mereka itu orang-orang yang benar. Kalau mereka benar dengan persangkaan mereka, datangkan bukti. Dan tidak ada bukti itu yang menyatakan orang muslim sama dengan orang kafir. Mereka sama-sama akan masuk surga. Tidak. Maka ini adalah jawaban telak terhadap orang-orang liberal yang menyamakan muslim dengan kafir, muslim dengan ateis, bahwasanya mereka semua masuk surga. Ini pernyataan yang telak untuk mereka tentang tidak sama orang muslim dengan kafir. Kalau tidak dia beriman terhadap yang Rasulullah SAW bawa, yaitu agama Islam ini, maka neraka. Tidak ada pilihan lain. Kalau dia tidak beriman setelah diutusnya beliau SAW, baik itu Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, maka neraka. Mereka orang-orang yang bukan orang muslim. Allah menantang mereka agar mendatangkan bukti-bukti, penanggung jawab yang berani menjamin bahwasanya pernyataan-pernyataan mereka itu adalah benar. Yang menyatakan bahwasanya orang-orang muslim sama dengan orang-orang kafir. Adakah yang berani bertanggung jawab atas ucapan ini? Yang menyatakan, menyamakan antara ahli surga dan ahli neraka? Tidak ada. Apakah ada di mereka yang berani bertanggung jawab atas pernyataan? Tidak ada. Mereka tidak punya saksi, tidak punya bukti, dan tidak ada orang yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari ketika betis itu disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, fala yastati'un, maka mereka tidak bisa, tidak kuasa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi dengan kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sungguh dahulu itu di dunia, mereka telah disuruh untuk bersujud pada waktu mereka sehat, tapi mereka tidak melakukan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Tentang kata sak, itu terdapat dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya maksud sak itu bahwasanya disingkapnya betis merupakan uslub atau ungkapan orang Arab untuk mengungkapkan kondisi yang berat, kondisi yang sangat sulit yang terjadi pada hari kiamat, yang merupakan hari-hari yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya sak dalam ayat ini adalah sifat daripada kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal yang telah kita maklumi dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kaki secara hakiki, walaupun kaki tidak sama dengan kaki makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwa. Bahwasanya Allah itu tidak sama zatnya dengan makhluknya. Tidak sama betis Allah dengan betis makhluknya. Laisa kamitsli syai', tidak sama. Jadi pada hari itu mereka tidak sanggup untuk bersujud. Punggung mereka seperti besi yang tidak mampu untuk dibengkokkan. Sebuah hadis disebutkan, fayakshifu an saqihi, maka Allah menyingkap betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'min, maka setiap mukmin itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan fayadhhabu kayma yasjud fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Lalu tersisa orang-orang yang dulu sujud di dunia ini karena riya, karena sum'ah. Tatkala mereka disuruh sujud,
mereka tidak bisa sujud. Punggungnya kembali menjadi satu bagian lurus, tidak bisa sujud. Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya balasan seperti ini itu sesuai dengan amal mereka ketika dunia. Itu ketika mereka dipanggil dunia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan dan beribadah kepadanya dalam keadaan sehat, namun mereka enggan dan sombong, maka di saat mereka disuruh sujud di hari akhirat nanti, mereka tidak bisa melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Mereka telah tetap dan akan mendapatkan azab karena mereka tidak bisa bersujud, karena mereka tidak pernah bersujud atau bersujud tapi dengan riya dan sum'ah ketika di dunia. Dan ketika mereka menyesal dan karena tidak bisa bersujud di akhirat, ketika perintah Allah Subhanahu wa taala diungkapkan, penyesalan itu tidak lagi berguna. Tidak ada uzur bagi mereka di hari kiamat. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang berbahagia, ketika kita umur masih muda, badan masih sehat, adalah kita berusaha untuk berbanyak sujud, banyak sholat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang-orang yang sudah tua misalnya, mereka sholat dengan duduk, pakai kursi. Bahkan mereka berharap untuk meletakkan dahinya itu ke bumi, tapi mereka tidak mampu. Oleh karenanya, sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut kesehatan dari kita untuk bisa bersujud, maka bersujudlah sebelum kenikmatan itu dicabut. Dan lebih parahnya lagi kalau kenikmatan itu dicabut di akhirat kelak, ketika tidak ada pilihan lagi bagi orang-orang yang tidak bisa bersujud kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berharap sekali untuk sujud, tapi tidak Allah kabulkan apa yang mereka angan-angankan ketika sudah sampai di akhirat kelak. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastazriyuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Maka ini adalah Masya Allah, langsung diambil urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, kadzibu bihadzal hadis, sanastazrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak kami akan hukum mereka berangsur-angsur min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku memberi tegang waktu kepada mereka. Inna kaidi matin, sungguh rencanaku itu sangat teguh. Ayat 44 sampai 45. Jadi di awal-awal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyerahkan perkara Abu Bakar, Al-Walid bin Mughirah, dan kaum musyrikin lainnya yang mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri akan membinasakan mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala, perlahan-lahan dan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, dari jalan yang mereka tidak sadar. Sanastadrijuhum, berkat dari asal istidrat, yaitu tahapan demi tahapan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menaikkan mereka kepada puncak kesesatan sedikit demi sedikit, atau perlahan demi perlahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka min haitsu la ya'lam, dari arah yang mereka tidak ketahui, dari arah yang mereka tidak sadar. Itu bisa jadi mereka itu bertambah rezeki, bertambah anak, bertambah kedudukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan itu hancurkan mereka. Siksa mereka dengan nikmat yang Allah berikan dari apa-apa yang mereka dapat. Mereka lupa atas rezeki yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan. Mereka semakin lalai, mereka semakin berani, sehingga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dia, sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun yang menahan dirinya untuk tidak dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ancaman yang besar bagi orang yang menentang perintah Allah dan mendustakan para rasul. Oleh karena itu, jika kita berhadapan dengan orang yang menzalimi kita misalnya, kita tidak mampu untuk memperbaiki orang tersebut, tidak mampu untuk membalasnya,
maka hendaknya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menangani orang tersebut. Dan kita tidak mempedulikannya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil kenikmatan dari seorang karena kezalimannya, maka kehancuran dan kesengsaraan yang luar biasa karena penguasa langit dan bumi yang menghancurkan langsung dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Kemudian Allah lanjutkan, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka itu dibebani dengan hutang? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta imbalan dari apa yang beliau sampaikan Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala berdakwah, apakah engkau meminta upah kepada orang-orang Quraisy? Tentu tidak. Allah mengetahui itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk kebaikan mereka. Beliau tidak minta dan tidak pernah meminta harta kepada mereka. Dan tidak menjadikan mereka itu berhutang untuk mendakwahi dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengajak orang-orang kafir Quraisy ini berpikir. Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala utus tanpa membebani mereka, tanpa meminta upah dari mereka, tanpa menyuruh mereka berhutang supaya mendukung dakwah beliau Shallallahu. Tidak. Dan itu kenyataannya. Atau am indahumul ghaib fahum yaktubun, ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka itu menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Yaitu apakah mereka orang-orang kafir Quraisy itu memiliki ilmu gaib yang membuat mereka bisa menentukan bahwasanya hari kiamat itu di saat Allah Subhanahu Wa Taala menyambut mereka sama derajatnya dengan orang Islam? Tentu tidak, mereka tidak mengetahui ilmu itu. Makanya Allah sebutkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idz nada wa huwa makdum. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau seperti Nabi Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan kondisi marah kepada kaumnya. Maksudnya engkau bersabar ya Muhammad. Jangan sampai engkau tinggalkan dakwah ini. Keadaan sulit di awal-awal dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyuruh nabinya untuk bersabar dari segala gangguan yang menimpanya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyerahkan orang-orang yang memusuhinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemarahan yang timbul sehingga engkau tinggalkan dakwah ini, seperti yang pernah terjadi contoh yaitu Nabi Yunus. Walaupun Nabi Yunus telah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala karena memohon dan bertobat dari apa yang dilakukannya, yaitu meninggalkan kaumnya. Jadi dikisahkan bahwasanya Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya, di kaumnya itu menolak dengan penolakan yang sangat sangat kuat. Karena penolakan tersebut, Nabi Yunus marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala belum mengizinkannya untuk pergi. Artinya Nabi Yunus saat itu tidak kuat dan tidak bersabar terhadap perlakuan kaum. Kita tidak tahu bagaimana gangguan kaum Nabi Yunus ya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para nabi itulah orang-orang yang bersabar. Mungkin saking beratnya gangguan itu menyebabkan Nabi Yunus itu marah dan meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah sebelum diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Dia pun pergi dan naik sebuah kapal. Sehingga cerita terjadi ombak yang besar dan para penumpang tersebut mengundi siapa di antara mereka yang harus dilempar keluar dari kapal untuk mengurangi beban dari kapal tersebut agar berlayar dengan aman. Ternyata setelah diundi keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya beliau dilemparkan ke laut lalu ditelan oleh ikan paus, dan ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kegelapan itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan di Quran surat Anbiya ayat 87, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa ant
subhanak inni kuntu minal zalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami itu tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta. Dia berdoa dalam keadaan sangat gelap itu. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus setelah berdoa demikian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surah As-Saffat ayat 143 144, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Tapi beliau alaihissalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni beliau dan Allah keluarkan beliau dari kegelapan yang ada di perut ikan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lalubidha bil ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin." Masih kisah Nabi Yunus. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan madmum, tercela. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang saleh. Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia tidak bertobat, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi tercela. Namun Nabi Yunus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahannya. Lalu Allah menerima tobatnya dan memasukkannya kepada golongan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa yakadu alladhina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin." Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir saja menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah dzikrun lil alamin, peringatan bagi seluruh alam. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang terkenal memiliki ain, yaitu pandangan mata yang jahat, yang luar biasa. Jadi ketika dia melihat unta misalnya, lalu memuji unta itu, maka tidak lama unta itu jatuh. Bahkan dikatakan bahwasanya jika dia ingin melakukan ain, dia berpuasa 2-3 hari sebelum beraksi dengan ainnya itu. Dan orang ini terkenal dengan kehebatannya. Maka apa? Orang-orang kaum musyrikin memintanya untuk mencelakakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tatapan matanya. Tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari ain ini. Makanya kadang ain juga terjadi dari kita. Misalnya kita menyukai anak kecil misalnya, tapi lupa menyebutkan Masya Allah. Nah kadang si bayi ini tahu-tahu panas, tahu-tahu sakit, karena pandangan orang yang menyukai tapi lupa dengan menyebutkan Masya Allah. Maka Masya Allah itu bisa menghilangkan daripada pandangan ain kepada orang yang kita sukai. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir ayat ini mereka lagi-lagi menyebutkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu gila dengan apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quranul Karim ini. Padahal Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk zikr, untuk menjadi peringatan seluruh alam ini. Jadi agama Islam ini bukan hanya untuk penduduk Arab saja, tapi untuk seluruh alam. Dengan Al-Quran ini, seluruh dunia, seluruh alam ini diberi peringatan dengan Al-Quran. Bahkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetap berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman.
mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mereka akan teringatkan dengan Al-Qur'an ini untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menjauhkan diri dari penyakit hati yang bisa membawa mereka kepada kehancuran yang nyata. Mengingatkan mereka dari umat-umat yang terdahulu yang telah Allah hancurkan karena pengingkarannya kepada nabi-nabi mereka. Tidak taat kepada apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah terdahulu atau hal-hal yang akan terjadi kemudian yang harus kita imani yang disebutkan dalam Al-Qur'an, baik itu kiamat ataupun ada kubur ataupun hari kebangkitan, hari hisab, surga neraka yang harus kita imani, itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lengkap dan gamblang di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, seorang yang kembali kepada Al-Qur'an untuk menyelaminya terhadap peringatan-peringatan yang ada di dalamnya, baik itu kisah-kisah yang telah lalu ataupun peringatan yang akan datang, dia akan terbawa dengan cara hidup yang benar, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan teringat akan tujuan daripada dia diciptakan di dunia ini. Oleh karenanya, penting kita semua untuk kembali kepada Al-Qur'an. Menyelami apa yang ada di dalamnya, memahami sesuai yang dipahami oleh para sahabat. Menyelami semampu kita agar apa? Agar peringatan-peringatan Al-Quran itu benar-benar meresap di hati kita dan di akhirat nanti. Jadi kita tahu akan apa yang sebenarnya terjadi dan yang akan terjadi sehingga kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih baik, yaitu di akhirat kelak. Mengetahui hakikat dunia, karena dunia adalah darul amal, tempat untuk beramal, tempat yang penuh dengan cobaan, yang menjadikan seorang harus bersabar, karena kesabaran dalam ketaatan, atau kesabaran dalam menjauhi dari maksiat, atau kesabaran ketika ditimpa musibah. Ketika dia lulus itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sedikit daripada makna yang terkandung daripada surat Al-Qalam ayat 1 sampai 52 terbagi menjadi 3 bagian yang telah kita sampaikan hari ini dan minggu-minggu yang lalu, menjadikan kita tahu bahwasanya fase-fase beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ada fase yang sangat berat, fase yang membutuhkan seorang itu benar-benar keimanan yang kuat dan agung pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir, karena selalu saya ulang, keimanan kepada hari akhir yang berada di surat-surat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah yang selalu mengingatkan kita akan hari akhir, akan hari pembalasan, akan hari setelah dunia ini, alam setelah dunia ini, menjadikan seorang menjadi kuat atas apa yang dia akan, apa yang sedang menimpanya. Karena dia tahu kehidupan dunia adalah sementara. Sehingga dia selalu beramal untuk kehidupan yang abadi, walaupun dengan beramalnya itu, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadikan dia disiksa, menjadikan dia dihina. Bahkan nabinya sendiri dikatakan orang gila. Nah, ini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dengan baik bahwasanya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dan dunia ini adalah darul ibtila, penuh dengan cobaan yang mengharuskan kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah berikan contoh, yaitu berupa nabinya beliau sallallahu alaihi wasallam yang dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam, tapi Allah suruh dia bersabar.
Oleh karena itu, orang yang mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kesabaran beliau dan mencontoh kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya di dunia ini. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu kita panjatkan agar kita diberi kesabaran, agar kita diberi taufik dan hidayah untuk beramal dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena apa yang kita lakukan dari sebuah ketaatan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik dan hidayahnya untuk selalu diberi istiqamah dari amalan-amalan kita sampai hatta ya'tiyana al-yaqin, sampai yakin itu, kematian itu menemui kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal dan mengakhirkan hidup kita dengan husnul khatimah. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya, itu datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa dimatikan